Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadinil abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PPM AJT Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Yang kami hormati Al-Mukarram Habib Mustafa Al-Muhdar LC. Yang kami hormati juga sahabat Ketua Umum Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah Mas Nanang Aji Saputro AMD. Yang kami hormati Hadroh Nurul Qalbi dan para hadirin jamaah kajian rutin Islam mingguan yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menghadiri kajian pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bertolabul ilmi pada kajian malam hari ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bacaan sholawat kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini saya sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua mau'idhah hasanah, acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang keempat doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, marilah kita buka acara kajian rutin Islam mingguan ini dengan bacaan suratul Fatihah supaya diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadiniya bi barakah suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Mustafa Al-Muhdar dengan tema apakah belum datang waktunya. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya mengenai tema yang akan kita angkat pada malam hari ini? Ada yang tahu mboten? Nah, kalau belum ada yang tahu, saya spill sedikit. Dari tema tersebut membahas tentang perubahan atau upgrade diri, menjadikan diri lebih baik dari hari yang kemarin. Apakah diri kita sudah menjadi diri yang baik? Maksudnya sudah upgrade gitu? Udah ada? Belum ya? Lah, untuk selengkapnya akan dibahas oleh Habib Al-Mustafa Muhdar. Monggo, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia karena sesuai sabdanya Rasulullah, paling baik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya Allah, dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan oleh orang-orang yang terbaik. Nah, yang kedua, perkumpulan kita kali ini kita membahas apakah belum datang waktunya. Ini sebenarnya temanya saya diminta sangat mendadak. Jadi
untuk mengarang tema itu menurut saya sekarang menjadi sesuatu yang klise gitu ya. Agak sulit untuk mengungkapkannya. Karena seringnya apalagi tema-tema umum seperti itu. Paling mudah itu memang membahas tema yang sangat umum ya. Siapapun bisa kalau membahas tema yang sangat umum. Tapi kalau misalkan sudah temanya mengerucut di dalam satu pembahasan, itu biasanya lumayan menjadi sulit. Makanya saya kasih kisi-kisi jenengannya. Kalau misalkan jenengan mau berdebat sama orang ya, entah ini nanti ilmunya bisa sampean jadikan ilmu yang baik dan bisa jadi ilmu yang buruk. Jenengan kalau misalkan mau berdebat dengan orang, inti yang pertama itu kalau jenengan mau menang, itu jenengan harus mendetailkan masalah yang dibahas ya, mendetailkan masalah yang dibahas. Nggak tahu jenengan nonton atau tidak perdebatan yang sudah berlalu kemarin antara penuntut ilmu dan orang yang bukan menuntut ilmu ya, tentang masalah tauhid atau akidah. Nah menurut saya, pandangan saya, nek jenengan lihat dari perdebatan itu jenengan akan mengetahui bahwasanya di sana banyak hal-hal yang kedua belah pihak itu sama-sama tidak tahu apa tujuan mereka, sama-sama tidak sepakat dengan satu definisi. Saya contohkan, misalkan ada seseorang yang mengatakan, saya itu sebenarnya orangnya toleransi, saya itu dalam beragama toleransi. Itu sering banget kita dengar di dalam ceramah-ceramah para mubaligh atau di dalam seminar-seminar para pembicara. Akan tetapi kalau kita sudah mengkerucut, kita tanyakan lebih detail, maksudnya jenengan toleransi ini apa? Toleransi ini bentuknya kayak apa toh? Definisi yang konkretnya itu apa? Apakah tatkala saya memberikan makan kepada orang yang non muslim itu saya toleransi? Atau saya misalkan mengucapkan Natal itu saya toleransi? Kalau misalkan di sana sudah ada pembentukan atau pembicaraan atau definisi tentang toleransi, nanti itu masih bisa diperdebatkan lagi. Sampai dapat dari mana definisi itu? Itu kalau jenengan detailkan terus, itu orangnya sudah bingung udah. Nah, makanya ini para mas-mas ini, perempuan biasanya sangat ahli dalam hal itu mas. Ya, jenengan nanti nek nikah ngerasakan dewe itu ya. Perempuan sangat ahli dalam hal itu. Saya pernah, guru saya sering cerita, Habib Abdullah Baharun itu sering cerita bahwasanya sebagian perempuan, saya enggak mengatakan semua, karena kalau semua itu hukumnya pasti tidak benar. Sebagian perempuan itu, mereka itu perlu dengan bahasa yang nyata, ya, bukan bahasa yang bahasa isyarat itu mereka kadang enggak perlu. Nanti jenengan ini merasakan ini mas, nek misalkan jenengan mau nikah ya, mau nikah apa ora iki ya. Nah, nek misalkan itu nanti pas sudah nikah, itu dibikinin makanan sama istri, terus dimakan. Itu biasanya nek istrinya cerewet, terus nek misalkan mas-masnya yang laki-lakinya ini pendiam, itu biasa makanan disuguhkan ya wis dia makan tok. Sedangkan yang perempuan nungguin apa mbak? Nungguin pujian toh. Masya Allah enak banget ini makanannya, garamnya pas, semuanya pas. Cuman karena si lelaki ini pendiam, jadinya dia makan tok, lab 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 lab. Padahal intinya apa? Intinya kalau orang sudah makan selahap itu artinya wis enak sudah. Tapi mas, perempuan itu tidak butuh seperti itu. Mereka itu perlu nyata, muji langsung, ini enak, saya demen makan, seperti itu. Itu sebagian ya, tidak semuanya. Jadi jangan diinikan. Nah, untuk masuk ke dalam temanya, apakah belum datang waktunya? Saya tidak panjang lebar, ya, saya tidak panjang lebar. Nanti jenengan kalau misalkan ada yang mau tanya jawab silahkan. Di dalam dunia ini, terlebih kita ini waktu terus berjalan dan berjalannya tidak lambat. Waktu itu sangat cepat sekali berjalannya. Ya. Apalagi nanti keberkahan di dalam waktu itu sangat berkurang sudah zaman sekarang. Maka dari itu, kalau misalkan kita hari ini ya begini, hari besok ya gitu, bulan ini ya kayak gini, bulan depan kadang ya begitu-gitu juga. Ya, tahun ini ya kayak gini, tahun depan ya juga kayak gitu. Yaitu biasanya kesananya itu nggak bakal berubah. Saya sering cerita,
Kalau jenengan mau tahu, lihat ya, mau melihat masa depan orang ya, cukup lihat masa mudanya. Masa mudanya bagaimana? Nek senangnya cuman jagongan, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, terus nanti berharap jadi ulama atau berharap jadi presiden, misalkan ini ya, saya pastikan tidak mungkin itu ya, tidak mungkin. Itu secara akal kita yang dasar aja sudah bisa menghukumi. Saya sering mengatakan, saya dulu ngajar di pondok itu, saya sering ngomong, kita ini kalau misalkan mau tahu masa depan kita, lihat sekarang kita lagi ngapain. Kalau kita sekarang lagi belajar, sekarang lagi menuntut ilmu, sekarang kita lagi mengejar cita-cita kita, tertatih-tatih, jatuh bangun lagi, keluar keringat, keluar air mata, semua kita perjuangkan demi cita-cita kita itu perlu diingat, Allah nggak bakal menyia-nyiakan hal itu. Pasti nanti ada hal baiknya ke depannya ya. Nah, dari permasalahan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya akhir dari seseorang itu bisa dilihat dari awalnya ya. Akhir dari seseorang bisa dilihat dari awalnya. Ini kebiasaannya, keseringannya gini. Nah, masalahnya anak muda zaman sekarang itu biasanya nyontoh atau pikiran dia itu ke orang lain. Ah, Beb itu enggak sekolah tapi kok jadi apa ini? Ya. Itu Beb enggak sekolah kok jadi pejabat misalkan. Itu adalah hal-hal yang tidak ditempuh secara sehat, tidak sehat seperti itu. Maka dari itu, kita ini orang-orang yang biasa, tempuhlah dunia ini secara manusia biasa. Kalau mau pinter ya belajar, kalau mau sukses ya berjuang, seperti itu. Jadi tidak ada orang itu kalau misalkan dia setiap harinya bangun tidur, terus tidur lagi, makan, setelah itu nanti nongkrong, terus nanti besarnya mau jadi orang yang besar, itu sangat sulit ya, sangat sulit seperti itu. Nah, itu yang pertama, pembahasan. Yang kedua, nah ini sudah masuk ke pembahasan yang terakhir menurut saya. Yang kedua, zaman sekarang ini kita dinamakan ya, kalau jenengan mau tahu, kita dinamakan ini abnaul internet. Kita ini hidup di dalam dunia visual. Kita itu anak-anak internet. Ini anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita sering hidup ini dalam hayalan. Makanya maaf, standar dari anak muda, mau yang laki mau yang perempuan, itu aneh-aneh. Jenengan lihat, kenapa kok kehidupan kita ini bukan dari kenyataannya, dari pola pikirnya itu sangat berbeda sama orang tua kita. Kenapa? Karena kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal di dalam internet itu. Saya pernah datang ada orang curhat, Bib, ini istri saya ini seringnya ngeluh, seringnya ini maunya belanja, sedangkan saya uangnya cuma segini, Bib. Saya bilang, Mas, nek di rumah istri itu ngapain? Di rumah lihat Instagram. Ya pasti loh, yang dilihat Nagita Slavina, sing bendino shopping terus ya. Maka dari itulah muncul hayalan-hayalan, saya ini maunya belanja terus ini ya. Secara sadar tidak sadar itu akan timbul di dalam diri kita. Begitu juga yang laki-laki, pasti itu ya. Kita itu bakal gampang terpengaruh. Makanya anak muda zaman sekarang, atau apa bahasanya, Gen Z itu sangat lemah sekali, gampang banget menarik dia. Yang viral, apapun yang viral itu pasti diikutin nantinya ya. Sudah tertutup, entah mana itu yang benar, mana yang salah, itu udah nggak menjadi bahan perhatian kita. Nah, padahal anak muda itu seharusnya orang yang paling sadar, otaknya itu masih fresh banget. Oh, ini salah, ndak, seviral apapun saya ndak bakal ngikuti ya. Belum lama itu ada anak kampus cerita ke saya, dia itu habis membaca pemikiran ada seorang peneliti agama juga. Saya tidak mau mengatakan dia ulama. Peneliti agama ini dia kuliah di barat dan dia ngajar di sana menjadi dosen. Nah, anak ini senang membaca tulisan-tulisan orang ini. Saya tahu background dia, saya tahu dia ini siapa. Setelah dia membaca itu, dia langsung terkagum-kagum. Wah, dia sampai bisa menyimpulkan 3 hal. Ternyata ya, Beb, kita itu seharusnya malu, Beb, sebagai seorang muslim. Bayangin, kata-kata kita malu sebagai seorang muslim. Itu kalau misalkan saya ini sebagai hakim qadhi
mungkin itu kata-katanya sudah keluar dari Islam. Dia ngomong pertama itu, seharusnya kayak kita ini malu Beb sebagai muslim. Belum sempat saya potong dia ngomong, dan kita juga kayaknya malu Beb karena kita bukan orang barat. Makanya kita sering lihat kalau ada orang barat yang masuk Islam, kita kayak wah keren ini. Apa? Kita lebih mulia dari mereka. Kita ini bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, kita yang harus lebih tinggi, bukannya mereka. Makanya setelah itu kita mengaku itu, nanti ada framing lagi masuk ke kuping kita mengatakan apa? Oh, kita nggak boleh sombong seperti itu. Kita jadi suruh merendah terus. Mental kita nih benar-benar diinjek-injek. Wis sampai nggak usah nggak usah bangun, nggak usah merasa sampai ini orang hebat. Wis hina aja terus. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Engkau itu umat yang paling tinggi kalau engkau itu beriman. Itu udah. Makanya yang kalau misalkan ada anak muda yang pegangannya hanya Al-Quran dan hadis, itu orangnya kuat biasanya. Jadi anak muda tadi cerita, Bib, seharusnya kita ini malu menjadi apa? Menjadi orang muslim. Yang kedua, kita malu kenapa kita nggak jadi orang barat? Karena orang barat itu terlalu keren. Yang ketiga ini yang lumayan menyakitkan, kata dia, kita ini malu Beb kadang menjadi santri. Kita ini malu menjadi santri. Dia sampai ngomong seperti itu karena setelah membaca pemikiran orang-orang yang siapa. Asal usulnya aja kita nggak tahu. Nama gurunya loh kita nggak tahu. Ya. Alhamdulillah kalau di Islam itu kita diajarkan, kita tahu guru kita, tahu kehidupannya, kita tahu akhlaknya. Ya. Kadang kita tahu cara dia tidur bagaimana. Itu di Islam saking detailnya. Karena kita diajarkan jangan ngambil ilmu dengan sembarangan orang. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu dengan hal itu semua, dengan propaganda yang ada, ini membuat kita, apalagi yang anak-anak muda zaman sekarang, ini semakin lemah terus, dihantam terus mentalnya. Jenengan nanti coba searching sesekali, ya. Jenengan coba lihat peperangan ekonomi. Nanti searching ini peperangan ekonomi dalam segi tembakau, di dalam tembakau. Jenengan lihat itu nanti. Bagaimana orang-orang Jawa ini dipaksa jangan sampai mereka ini jadi bos. Mereka ini jadi petani aja sudah. Gak usah jadi apa-apa. Jadi dalam segi semua lini itu kita tidak boleh maju kayak-kayaknya. Nanti kalau misalkan ada yang mau maju sedikit, itu subhanallah yang menyerang mereka ini bukan musuhnya, ya, tapi dari orang kita sendiri yang menyerang mereka. Alah ini kok mau maju, wis nggak usah main-main seperti itu, sudah seperti itu. Belum lama saya dapat cerita ada salah satu kiai di Boyolali, dia itu mau menjadi pokoknya pengepul tembakau sak Boyolali se-Jogja, dia mau menguasai itu. Itu yang menyerang dia itu bukan orang Cina, bukan orang Barat, yang nyerang dia ya orang Jawa juga. Ya. Bayangin, saking kita ini mentalnya terlalu lemah, kita itu diserang sama orang kita sendiri. Ya. Yang lebih parah dari itu, hadirin hadirat, sekarang itu pematahan mental, menjatuhkan mental itu dari dalam rumah sendiri, keluarga sendiri terkadang. Itu yang paling teruk itu, paling buruk. Ya. Ada anak yang mau maju, ada anak yang mau sukses, ada anak yang mau berubah, itu biasanya tertahan dengan orang tuanya. Ya. Makanya nek jenengan masih belum jadi orang tua, nanti kalau jadi orang tua, saya kasih wasiat, jadi orang tua itu modalnya nggak usah banyak-banyak, modalnya satu, jangan berhenti belajar, itu aja. Ya. Saya itu suka sedih kalau misalkan ada anak-anak muda yang merasa cukup, alah saya ini udah cukup kok. Saya sering mengatakan, entah nanti jenengan setuju atau tidak sama saya, kuliah itu menurut saya tidak menambah ilmu. Kuliah tidak menambah ilmu. Karena banyak orang yang sekolah tapi tidak belajar. Banyak juga orang yang belajar tapi tidak sekolah. Sekarang saya tanya, lebih penting belajar apa sekolah? Ya jelas kita belajar tuh. Disuruh sama Nabi Muhammad kita belajar. Maka dari itu fokusnya kita masuk kuliah untuk apa? Masuk kuliah ya kita untuk belajar. Ya. Kalau misalkan di kuliah kita tidak belajar,
kita harus cari tempat belajar lainnya. Tidak apa-apa misalkan kita tetap masuk kuliah, akan tetapi kita tetap belajar di tempat lainnya. Nah, mindset seperti ini menurut saya itu penting. Makanya mulai sekarang sudah mulai banyak itu orang-orang yang menyuarakan bahwasanya kita ini harus menaikkan mindset kita, jangan menjadi mindset kita ini pekerja. Enggak. Kita itu walaupun bekerja sama orang, cuman kita niatkan di hati kita itu bukan bekerja, tapi menyewakan jasa kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Jangan turun harga diri terus. Mindset seperti ini kalau misalkan satu persatu nantinya sudah hilang, sudah tidak ada, itu otomatis kita itu makin mengecil terus, makin merendah terus. Kita kayak enggak bisa apa-apa. Enggak, anak muda bisa semua. Kita misalkan enggak bisa, Allahu yakdir, Allah yang bisa. Ya. Jadi tergantung kitanya. Saya sering dapat cerita anak-anak, Bib, kayaknya saya ini sudah enggak bisa berubah, Bib. Loh, kata siapa sampai enggak bisa berubah? Allah bisa merubah sampean, gak ada urusan. Ya. Kalau kita ini sulit berubahnya, tapi Allah yang bisa merubah kita. Maka dari itu mindset keagamaan kita, karena ini pengajian agama dan campur aduk, mindset keagamaan kita harus naikkan terus. Kalau saya mau menyarankan sampean harus naik terus dalam tingkat ekonominya, saya bukan ahli ekonomi. Tapi yang saya bisa katakan di sini, kalau misalkan kita setiap harinya gini terus, jenengan lihat wudhunya orang-orang tua, wudhunya orang-orang yang sudah dewasa, ini maaf, sering sekali kita saksikan wudhu mereka nggak kalah jauh sama anak SD. Sudah puluhan tahun hidup di dunia ini. Sholat mereka sama kayak anak yang baru masuk TK kemarin diajarin sama gurunya. Saya itu ngajar sama orang-orang awam, saya sering ketemu orang-orang awam. Saya kajian saya fikih terus di mana-mana. Di masjid-masjid itu per minggu saya ada kajian fikih. Saya sering melihat kalau misalkan saya imam atau saya menjadi makmum, saya samping kanan saya, kiri saya, atau saya lagi lihat dari belakang, saya merasa miris. Ini orang berapa puluh tahun sudah hidup di dunia, tapi sholatnya sama kayak anak SD, sholatnya sama kayak keponakan saya. Ya. Ini kan sangat-sangat miris sekali. Saya sering menyampaikan ini walaupun nanti orang-orang, jenengan ini terlalu keras, jenengan ini terlalu kayak pesimis, memberikan harapan yang tidak bagus kepada. Enggak, saya mengatakan realita. Kalau kita mau hidup di realita itu kita seperti itu sekarang. Ya. Maka dari itu kita nggak usah heran. Doanya kita juga itu nggak jauh beda sama anak SD. Anak SD kalau berdoa gimana, kita juga hampir sama kayak gitu. Ya. Maka dari itu upgrade diri ini sangat penting. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Nek jenengan misalkan sehari bisa istighfar 1 kali aja, jangan ditinggal tapi. Ya kebangetan nek istighfar 1 kali toh. Ya ini misalkan sehari minimal 100 kali. Ya. Nanti sudah sebulan 100 kali terus, nanti bulan depan tambah 1 aja. Nggak usah banyak-banyak, 1. Beb, saya nggak pernah sholat duha. Sekarang sholat duha 2 rakaat, jangan pernah tinggalkan. Istiqomahkan dulu selama 1 tahun, tahun depan tambah lagi 2 rakaat kalau mampu. Nen enggak mampu enggak apa-apa, tambahnya sholat witir aja nanti setelah sholat isya. Setelah sholat isya kita disunahkan sholat witir 3 rakaat. Minim banget 1 rakaat. Bib enggak mampu 3, 1 rakaat enggak apa-apa. Itu dalam segi ibadahnya. Dalam segi akhlak juga perlu di-upgrade. Biasanya kita kalau ngomong sama orang itu enggak dipikir dulu, sekarang pikir dulu. Pikirkan perasaannya, apalagi sama orang tua. Wah, itu garis merah sudah. Ngobrol sama orang tua garis merah. Ya, tidak boleh ngangkat suara. Di Al-Qur'an itu bukan nggak boleh ngangkat suara. Yang tidak boleh itu ngomong aduh. Itu udah haram. Apalagi ngangkat suara wah macam-macam sudah. Ya. Maka dari itu hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, tidak usah banyak-banyak kita upgrade diri kita. Keangelan. Kita sudah terlalu jauh tertinggal. Terlalu jauh kita ini untuk melangkahnya. Cuman setidaknya kita masih mau melangkah, itu sudah bagus. Ya. Kalau sekarang misalkan saya belum bisa baca Al-Quran, ini cuman Masya Allah ini. Saya lihat mbak-mbaknya, mas-masnya ini aura-aura 1 hari 1 juz ini kayaknya. Ya. 1 juz ya. Apa 1 ayat ini. Ya. Bib, saya tidak bisa setiap hari rutin Al-Quran. Tidak apa-apa, 1 ayat dulu. Alif lam mim wisbar ya. Tidak apa-apa. Besok tambah lagi 2 ayat. Dalikal kitabul, minimal ada kemajuan.
Ya. Jangan mandek. Ya. Yang mandek itu yang repot itu. Kalau orang sudah mau mandek, wis saya kayaknya gini aja wis. Nah, di situ kehancuran dia. Jenengan tahu filosofi kalau misalkan dunia ini kita ibaratkan kayak kereta yang berjalan di samping kita. Misalkan kecepatan kita sama kayak kereta jalannya kita, ya. Dan kita di dalam satu rel, kita di depan. Kita itu ada 3 kemungkinan. Ima kita di depan kereta, jalannya sama ya, misalkan 60 km, kita juga 60 km. Atau kita di dalam kereta, atau kita di belakang kereta. Tapi kecepatannya masih sama. Ketiga kemungkinan ini, kita semuanya masih maju semua. Maju terus, ngikutin. Dunia jalannya gitu, kita ngikutin terus. Artinya dalam hal baik ya, perubahannya. Tapi kalau misalkan kita mengurangi aja 10 km, dia 60, kita 10, kita 50 km jadinya. Itu buruk semua kemungkinannya. Kalau di depan kita bakal tertabrak, kalau di dalam kita akan terlempar, kalau di belakang kita akan tertinggal. Tertinggal terlalu jauh. Maka dari itu minimal kalau misalkan kita bisa tiap hari ini ada kemajuan atau kita istiqomahkan. Maka dari itu Rasulullah SAW, beliau itu setiap harinya sampai istighfar 100 kali. Rasulullah nggak dosa, nggak ngapa-ngapain, beliau itu nggak mungkin dosa, nggak mungkin salah. Maksum itu artinya nggak mungkin dosa. Ini masih 100 kali istighfar. Intinya apa? Mengajarkan kita jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan ini yang terakhir, kalau misalkan kita mau masuk, jenengan misalkan saya tanya, mau kuliah di UI, itu mempersiapkannya dari SD, SMP atau SMA? Dari kapan itu Mbak? Dari kapan Mas Iki kira-kira? Mau masuk ke UI nih, ya, Universitas Indonesia, katanya yang nomor 1 di Indonesia. Pasti kita menyiapkannya dari kapan? Dari SD sudah. Orang tua itu, anak saya harus masuk UI. Dia harus berjuang dari SD, memperjuangkan anaknya. Itu baru UI, Mbak Mas. Gimana surga? Mau menyiapkan nanti aja kayaknya pas umur saya 30 tahun saya baru genah. Siapa kita ini? Nek bar duluan piye? Ya, nek selesai duluan. Nggih. Itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin pertanyaan nanti 2 aja Mas. Ya, 2 aja. Oke. Ya, yang pertama, kalau misalkan kita gagal dalam suatu progres kita itu menyalahkan diri, cuman jangan berlarut-larut. Ya. Menyalahkan diri sampai yang putus asa, sampai yang pesimis, itu yang nggak bagus. Di sisi lain, kita gabungkan juga bahwasanya kita husnudzon sama Allah, bahwasanya ini semua ada hikmahnya. Artinya kalau misalkan kita gagal di dalam salah satu langkah kita, Allah cuma mau melihat kita bagaimana kita ini menghadapkan kegagalan ini. Apakah kita bersyukur, apakah kita sabar, atau kita nanti marah-marah. Ya, itu inti dari kegagalan seseorang. Jadi harus bangkit terus. Ya. Anak muda itu nggak gampang menyerah. Itu harusnya. Gitu. Makanya nek jenengan saya sarankan sekali baca sejarah-sejarah Islam, baca anak-anak muda di dalam Islam bagaimana. Dulu itu ngeri-ngeri. Dulu ada namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu umurnya 17 tahun sudah disuruh Nabi sebelum beliau meninggal. Rasulullah mengatakan Usamah nanti yang memimpin panglima perang beliau. Ya, umurnya masih 17 tahun. Kita tidak masuk akal nek sekarang bayangkan. Makanya sekali lagi teman-teman, kalau baca sejarah mohon jangan dijadikan dongeng. Jadikan pikiran dihayatin, direnungkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghilangkan mindset yang tidak baik dalam diri kita. Caranya cuma satu, belajar. Gak ada yang mungkin, gak ada cara yang mungkin untuk menghilangkan mindset itu kecuali kita belajar. Sulit. Ya. Kita harus mengetahui mana yang benar, kita yang harus mengetahui mana yang salah. Ya. Zaman sekarang sudah ditutup itu. Mana yang benar, mana yang salah sudah ditutup. Yang penting tampilan luar aja sekarang. Ya. Tampilan luar. Kemarin ada yang ada semacam yang lagi viral itu itu yang diperebutkan orang apa boneka apa pokoknya saya kaget. Anak saya Mbak ada yang tahu? Labubu ya? Iya betul, Labubu. Saya kaget anak saya itu ngomong labubu. Saya bilang
iki apa? Tahu dari mana ini? Labubu itu apa? Akhirnya dijelaskan sama istri saya. Labubu gini. Itu orang-orang mati-matian mau mendapatkan itu. Saya bilang subhanallah. Begitu mudahnya ya. Mengatur manusia itu begitu mudahnya sekarang. Tinggal buat produk. Ya, kalau kita punya kekuasaan buat produk, viralkan bahwasanya hal ini hal yang luar biasa, kita propaganda sehabis-habisnya, masukkan ke otak orang ini bahwasanya hal ini luar biasa, mereka bakal mengejar kita. Ya. Jadi maka dari itu mindset seperti itu harus dibuang. Ya. Kita harus percaya diri, kita ini orang yang bisa berpikir, bukan ikut-ikutan. Mereka yang harus ikut kita, bukan kita yang ikut mereka. Itu nek jenengan mau jadi orang besar seperti itu. Orang besar tidak gampang mengikuti orang. Kalau dia mau mengikuti orang, dia harus teliti mati-matian orang tersebut siapa. Ya, harus diteliti semua pemikirannya. Baru itu kita bisa menjadi orang besar. Gih, itu saja. Cek, mungkin cukup ya 2 pertanyaan tadi. Semisalkan nanti ada jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung DM di Instagram Risma JT atau mungkin di akun TikTok ya Mas ya, ada ya? Apa Mas namanya? Risma JT juga. Mungkin untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh beliau, oleh Habib Mustafa Mudhor. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa hab lana bihi sallallahu alaihi wasallam min rizqikal halal tayyibil mubarak ma tasunu bihi wujuhana an ta'arudi ila adin khalqik waj'alillahumma lana ilaihi tariqan sahlan min ghairi fitnatin wala mihnatin wala minnatin wala tabi'atin li ahad wajannibna Allahumma harama haitukan wa inakan wa indaman kan wa hul bainana wa bain ahlik wa qbidana aydihum wasrifana wujuhum wa qulubuhum la taqallaba illa fima yurdik wa la nasta'ina bi ni'matika illa fima tuhibbu wa tardah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.